pulang pak, Pertamina kebakaran gitu. Nama sejauh di Bekasi kan panik saya. Gitu. Nanti pas pulang keadaannya sudah rumahnya sudah Sudah nggak bisa masuk ya, udah ditutup sama petugas tidak bisa masuk ya. Marsian masih mengingat aksi heroik yang dilakukan sang anak Fahrul Hidayatullah saat kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 4 Maret lalu. Fahrul tewas dalam kebakaran maut tersebut. Identitasnya berhasil diungkap tim Disaster Victim Identification Polri pada Sabtu 4 Maret kemarin. Fahrul meninggal dunia saat mencoba menyelamatkan ibunya yang sedang sendirian di rumah. Marsian menceritakan bagaimana putra sulungnya tersebut tidak menjauh ketika melihat kobaran api dari depo Pertamina Pelumpang. Fahrul merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dalam keluarga Marsian. Saat kejadian tersebut, Fahrul dalam perjalanan pulang dari tempat bekerja. Fahrul kaget saat berada di dekat rumahnya melihat ada kobaran api besar di arah rumahnya. Bukannya menjauh, kata Marsian, putra sulungnya itu pun panik lalu langsung tancap gas mendekati rumahnya yang hanya 5 meter dari depo Pertamina Pelumpang. Saat itu, Fahrul berupaya menyelamatkan ibunya yang berada di rumah seorang diri saat kejadian tersebut. Singkat cerita, Fahrul pun berhasil menjangkau rumahnya dan bertemu ibunya di dalam rumah. Namun naas, bau menyengat gas membuat ibunya lemah dan kesulitan untuk berjalan meninggalkan rumahnya. Dengan berat hati, kata Marsian, Fahrul pun meninggalkan ibunya di dalam rumah seorang diri. Saat itu, anaknya pun sudah kehabisan nafas hingga akhirnya terjatuh dan tewas di sekitar rumahnya. Saat kejadian itu, Marsian mengaku memang sedang bekerja di Bekasi. Dia menjadi pekerja serabutan untuk menghidupi ketiga anak dan istrinya. Marsian mengaku baru tahu kejadian depo Pertamina Pelumpang meledak saat putra bungsunya menelpon tak lama seusai kejadian ledakan. Dalam pesannya, putra bungsunya meminta sang ayah untuk cepat pulang. Sesampainya di rumah, Marsian menyatakan bahwa rumahnya sudah ludes dilahap si jago merah. Kini istrinya pun masih belum ditemukan seusai insiden tersebut. Fahrul dimakamkan di kampung halamannya. Marsian mengatakan jenazah Fahrul bakal dibawa terlebih dahulu ke Pelumpang, Jakarta Utara. Nantinya jenazah baru akan dimakamkan di Jawa Timur. Lebih lanjut, Marsian menambahkan bahwa dirinya masih mengurus administrasi penjemputan Fahrul terlebih dahulu. Pulang pak, Pertamina kebakaran gitu. Nama sejauh di Bekasi kan panik saya. Gitu. nanti pas pulang keadaannya sudah rumahnya sudah Sudah nggak bisa masuk ya, udah ditutup sama petugas tidak bisa masuk ya. Nah, kalau sekarang mah agak lama sih, dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2022. Berarti kan ledakan pertama itu Pak sekitar tahun 2009, Bapak otomatis sudah ada di sana Pak. Belum. Tahun 2003 kayak tadi kan ikut orang tua, mertua, jadi mertua yang ada almarhum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.